ketegangan antara Israel dan Turki telah mencapai titik puncaknya, dengan pernyataan keras yang dilontarkan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang menyebut jalur Gaza sebagai kamp pembantaian terbesar di dunia. Erdogan mengecam kebijakan Israel yang dianggapnya melakukan kekejaman yang mengalahkan Hitler, serta mengancam akan mengambil tindakan militer jika Israel terus melanjutkan genosida di Gaza. Ancaman ini telah meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut dan memicu kekhawatiran akan kemungkinan perang antara kedua negara. Hubungan antara Israel dan Turki yang selama ini berjalan di atas garis tipis diplomasi, kini berada di ambang kehancuran. Pernyataan keras Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dalam pidato berapi-api di Ankara, menyatakan bahwa jalur Gaza telah menjadi kamp pembantaian terbesar di dunia. Erdogan mengutuk kebijakan agresif Israel yang dianggapnya tidak hanya membahayakan Palestina, tetapi juga seluruh kawasan dan kemanusiaan secara keseluruhan. Ancaman intervensi militer yang dilontarkan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terhadap Israel telah menambah bahan bakar dalam api yang sudah berkobar, menimbulkan kekhawatiran global akan eskalasi lebih lanjut. Dalam pidato di hadapan para pendukung Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) yang dipimpinnya, Erdogan mengusulkan intervensi militer terhadap pendudukan Israel di tanah Palestina. Ia menegaskan bahwa Turki siap mengambil langkah tegas seperti yang pernah dilakukan di Libya dan Karabakh jika Israel terus melakukan agresi di Gaza. Pernyataan ini segera memicu reaksi keras dari pihak Israel, memperburuk ketegangan yang sudah lama ada antara kedua negara. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menyamakan Erdogan dengan mantan diktator Irak Saddam Hussein. Katz mengingatkan bagaimana Hussein berakhir dieksekusi setelah ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat pada tahun 2003. Katz memperingatkan bahwa Erdogan menghadapi risiko serupa jika berani menyerang Israel. Pernyataan ini merupakan bagian dari perang kata-kata yang terus berlanjut antara kedua negara, dengan para pejabat masing-masing saling melontarkan sindiran dan ancaman. Kementerian Luar Negeri Turki tidak tinggal diam dan merespons dengan pernyataan yang tidak kalah keras. Mereka menyamakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan pemimpin Nazi, Adolf Hitler. Kementerian Luar Negeri Turki menegaskan bahwa seperti halnya Nazi yang melakukan genosida dimintai pertanggungjawaban, demikian pula Netanyahu yang menurut mereka melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Pernyataan ini menegaskan sikap keras Turki terhadap kebijakan Israel di Gaza dan menambah ketegangan di antara kedua negara. Selain perang kata-kata, Turki juga mengambil langkah konkret dengan menghentikan perdagangan sepenuhnya dengan Israel pada Mei 2024, setelah sebelumnya membatasi beberapa ekspor pada April. Kementerian Perdagangan Turki menyatakan bahwa keputusan ini diambil sebagai respons terhadap tragedi kemanusiaan yang memburuk di Palestina akibat serangan militer Israel di Gaza. Langkah ini menunjukkan komitmen Turki untuk menekan Israel secara ekonomi sebagai bentuk protes terhadap tindakan mereka di Gaza. Sebagai balasan, Israel mengancam akan membatalkan perjanjian perdagangan bebas dengan Turki. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menyatakan bahwa tindakan ini dapat dicabut jika Erdogan digantikan oleh pemimpin yang lebih moderat dan tidak membenci Israel. Ancaman ini menunjukkan bahwa Israel siap mengambil langkah tegas untuk melindungi kepentingan ekonominya dan merespons tindakan Turki yang dianggap merugikan. Fidan memperingatkan bahwa sejarah akan menghakimi para pelaku genosida dan pendukungnya, mengisyaratkan bahwa Erdogan tidak akan mundur dari dukungannya terhadap Palestina. Pernyataan ini menegaskan bahwa Turki merasa memiliki mandat moral untuk membela Palestina
dan tidak akan ragu untuk mengambil langkah-langkah tegas. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, tidak hanya mengecam ancaman Erdogan, tetapi juga menyerukan kepada NATO untuk mengusir Turki dari aliansi tersebut. Katz menginstruksikan para diplomat Israel untuk segera melibatkan semua anggota NATO guna mengecam Turki dan menuntut pengusiran negara tersebut dari aliansi regional. Seruan ini menunjukkan bahwa Israel berusaha menggunakan diplomasi internasional untuk mengisolasi Turki dan menekan negara tersebut agar mengubah kebijakannya. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, telah meminta NATO untuk mempertimbangkan pencoretan Turki dari aliansi tersebut. Dalam pernyataan yang dirilis, Katz menyerukan kepada diplomat-diplomat Israel untuk segera menghubungi negara-negara anggota NATO guna mengutuk komentar Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang dinilai berbahaya. Erdogan baru-baru ini mengancam akan melakukan intervensi militer di Gaza sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina, yang memicu kekhawatiran di Israel. Merujuk pada data Global Firepower, Turki saat ini menduduki peringkat ke-8 kekuatan militer dunia, sementara Israel berada pada posisi ke-11. Turki unggul dari sisi personel dengan 42.700.000 personel yang bisa dikerahkan untuk berperang dibandingkan 3.700.000 personel milik Israel. Personel Turki yang siap berperang mencapai 35.900.000 berbanding 3.100.000 di pihak Israel. Statistik ini menunjukkan bahwa Turki memiliki keunggulan dalam hal jumlah personel militer yang dapat menjadi faktor penting dalam konflik militer. Secara total, kekuatan udara Turki berada pada posisi ke-9 dunia berbanding dengan Israel pada posisi ke-19. Meskipun demikian, Israel unggul dari segi pesawat tempur dengan peringkat ke-10, sementara Turki di posisi ke-14. Israel memiliki keunggulan pesawat tempur canggih, F-35 buatan Amerika Serikat, sementara Turki mengandalkan pesawat buatan Rusia. Perbedaan dalam peralatan militer ini menunjukkan bahwa meskipun Turki unggul dalam jumlah, Israel memiliki keunggulan dalam teknologi militer. Ketegangan yang semakin meningkat antara Israel dan Turki telah memicu spekulasi tentang kemungkinan terjadinya perang antara kedua negara. Dengan ancaman dari Presiden Turki Erdogan dan tanggapan keras dari pejabat Israel, situasi saat ini tampak semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Akankah perang antara kedua negara ini benar-benar terjadi